untuk kita menyembah dari hati kita yang paling dalam, dengan kekuatan kita, dengan akal budi kita, dengan segenap hati kita mau memuliakan Tuhan. Mari kita ambil saat teduh kita, panggil nama Yesus dan ucapkan syukur dari hati kita yang paling dalam. Panggil nama Yesus dan ucapkan syukurmu. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa, kita mulai ibadah kita. Kami datang ke hadapan-Mu Bapa yang baik dengan semua cinta yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami datang menyembah Engkau Bapa, Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini kami datang Tuhan, Engkau tahu banyak dosa yang kami lakukan. Engkau tahu kami tidak layak datang menghadap Engkau Tuhan. Tapi semata-mata karena kasih karunia-Mu dan cinta kasih-Mu Bapa. Biarlah cinta-Mu yang turun atas kami Bapa, menaungi kami, menghidupkan kami, supaya kami semakin tahu Engkau Allah yang besar, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah kasih setia-Mu tetap atas kami Tuhan. Biarlah kami menyembah Engkau Raja segala raja di tempat ini ya Bapa. Kuduskan setiap kami Tuhan, kuduskan setiap hidup kami ya Bapa. Biarlah kami memuliakan Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Bungkus kami Tuhan dengan cinta kasih dan damai sejahtera-Mu Bapa. Supaya kami menyembah Tuhan dalam kekudusan dan damai sejahtera kepada-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Ambil alih semuanya Tuhan. Ini acara-Mu Bapa. Biarlah Engkau turun Tuhan dengan kemuliaan-Mu. Menghancurkan setiap hati kami. Meremukkan setiap kesombongan kami. Supaya kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Dengan ucapan syukur yang berkelimpahan. Syukur yang tidak terhingga Tuhan. Karena Engkau Allah yang besar. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Tubuh kami, semua telinga kami. Supaya kami layak menyembah Engkau. Bungkus tempat dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Biarlah kasih setia-Mu turun atas tempat ini. Dalam nama Yesus aku tolak segala kuasa kegelapan dari ruangan dan tangan keluar dalam nama Yesus. Biarlah kasih setia-Mu Tuhan senantiasa tinggal dan menaungi kami. Kami menyembah Engkau Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, biar nama-Mu dimuliakan dalam hidup kami Tuhan. Dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan. Mari semua kita yang percaya berkata amin. Terima kasih Tuhan. Engkau yang mengenal hati kami ya Bapa. Kami datang Tuhan dengan apa yang kami miliki saat ini Tuhan. Kami yang memiliki dosa ya Bapa. Ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhanku. Terima kasih Bapa. Mari kita katakan seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Mari kita berdiri, kita katakan yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu.
Tinggal dalam dekapan kasih-Mu, itulah yang kami inginkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh indah di dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi? Benar Tuhan. Kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Katakan bersama-sama Bapak Ibu semua. Besar pengorbananmu bagiku, Sungguh tidak dapat kami mengerti ya Tuhan. terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar
kasih, kau sahabat. Bagi kami ya Tuhan. Dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku Tak bisa membalas kesetiaan. sungguh mulia. Kau berharga bagi kami ya Tuhan. Dan berharga, sungguh besar Pengorbananmu bagiku. terima kasih Anugerah untukku. dimengerti. Sungguh indah Kau berikan tentangku. Tak terselami bagiku. sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh terima kasih Yesusku, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Bapakku, sungguh mulia, sungguh Yesusku, sungguh besar pengorbananmu sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Selama ini kita berpikir bahwa Tuhan tidak pernah memikirkan kita. Kita pikir kita sendiri menjalani hidup ini. Saudara tahu, Tuhan selalu berpikir tentang saudara, bagaimana saudara hidup lebih baik. Tuhan selalu berpikir bagaimana menjaga imanmu supaya imanmu tidak goyah. Tuhan selalu berpikir bagaimana kau bersuka dalam kehidupanmu. Itulah Yesus. Dia tidak pernah berpikir tentang kau akan masuk neraka. Dia nggak pernah berpikir kau akan susah. Tapi satu hal yang dia pikirkan, bagaimana kau hidup lebih baik. Bahkan setiap saat dia selalu memberikan kasihnya buatmu, perlindungannya buatmu. Tangannya selalu terulur dan tidak pernah terlambat bagimu. Karena dia sayang padamu. Coba kau lihat.
sepanjang kehidupanmu. Apa yang tidak Tuhan lakukan buatmu? Semua Tuhan lakukan supaya kau hidup jauh lebih baik. Mari kita katakan lagu yang tadi. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Kita mau katakan dari hati kita. Kita mau katakan dari dalam hati kita. Dia memikirkan kehidupanmu. Mari kita katakan dari lubuk hati kita yang paling dalam. Dia berkorban supaya kau hidup. Dia berkorban supaya kau bisa menyembah Dia. Dia berkorban supaya kau bersuka cita. Dia dalam hukuman. Mari kita katakan dari hati kita yang paling dalam. Sungguh besar Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Yesus. Oh Yesus. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Dia tidak melupakanmu. Dia tidak melupakanmu. Apa kau masih masa sendiri? Kalau kau lihat lagu ini, dia memikirkan tentangmu. Dia memikirkan semua rencana yang ada dalam hidupmu. Ya mungkin kau gak pernah nyangka apa yang akan terjadi dalam hidupmu. Tapi dia memikirkan. Yesus memikirkan semuanya bagimu. Tinggal satu hal yang Tuhan mau, kau datang dengan kerendahan hatimu. Kau datang sujud menyembah Dia. Kau datang dengan hatimu yang tulus. Dia memberikan semuanya bagimu. Dia memberikan nyawa, memberikan darahnya, menyertaimu senantiasa. Walaupun kau belum hidup benar, Dia memberikan berkatnya bagimu. Walaupun kau memberontak, kau meragukan Dia, Dia mengasihimu. Jauh dari apa yang kau pikirkan. Sungguh indah pengorbananmu bagiku.
terlalu dalam untuk dimengerti. Dengarkan, sungguh indah. Tuhan memikirkan yang kau pikirkan tentangku. Katakan sungguh indah. Sungguh indah yang kau pikirkan. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak tersalami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Kau dengarkan. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Bagiku. Sungguh indah. Sungguh indah. Pengorbananmu bagiku. Tak terlalu dalam untuk dimengerti. Yang kau pikirkan. Terima kasih Yesusku. Sungguh indah. Sungguh indah. Sungguh indah. Sungguh indah. Thank you Lord. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sungguh besar pengorbananmu dalam hidup kami ya Tuhan. Ya Bapa. Hari ini kami datang dengan penuh kerinduan di hadapanmu Tuhan. Ya Tuhan. Kami tidak layak di hadapanmu ya Bapa. Kami sering mengeluh di hadapanmu Tuhan. Tapi kami tidak mencari Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Siapa yang ambillah dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak berhak mendapat berkat, tapi karena Engkau sayang kepada kami Tuhan. Amen. Ya. Karena Engkau cinta kepada kami Tuhan. Hari ini kami datang dengan penuh kerinduan di hadapan-Mu Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau melalui kebesaran-Mu ya Tuhan. Ya Bapa. Karena Engkau Bapa yang dahsyat ya Bapa. Amen. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Lawat hati kami Tuhan. Untuk kami selalu dengar-dengaran Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami dalam hidup-Mu ya Bapa. Tapi Kau memberi arti dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari saudara kita mau angkat pujian. Katakan siapakah aku ini Tuhan. Haleluya Yesus. Katakan dengan tulus di hadapan Tuhan. Dengan kerendahan hatimu di hadapan Tuhan. Nyatakan ucapan syukurmu yang termanis di hadapan Ya Tuhan. Bapa. Terima Engkau kasih. baik Tuhan dalam hidup kami ya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kasih setiamu yang ku rasa
inilah hati kami Tuhan menyembah Kau Tuhan. Dengarkan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Berkat-Mu yang telah ku terima, Amin. sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan Kita katakan dengan penuh kerinduan. Haleluya Yesus. Kasih setiamu yang ku rasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan, lebih dalam dari lautan. Berkat Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Jangan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Katakan dengan lembut kepada Tuhan. Aku ini. Katakan dengan lembut dari dalam hatimu kepada Tuhan. Jadi biji mata-Mu. Haleluya Yesus. Dengan apakah ku balas Tuhan, haleluya Yesus. Puji dan sembah. Katakan dari dalam dasar hatimu. Siapakah Aku ini Tuhan Yesus. jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Katakan dengan ucapan syukurmu. Siapakah aku ini Tuhan, Jadi biji mata-Mu. dengan apakah ku balas. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah. Puji dan sembah. Selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah. Yesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Penolong kita kepada Tuhan Yesus. Setiap janji Tuhan tinggal di dalam hati kita. Mari kita katakan dari hati kita yang paling dalam. Setiap janji-Mu dalam hatiku Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Dengarkan. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menolong hidup
kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Jangan ragu lagi. Penolongku yang aku percaya. Kita katakan dari dalam hatiku, setiap janji Tuhan untukmu indah. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah Kau ada Bapa. Terima kasih Yesusku. Lewati setiap masalah, Tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menolong hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Katakan dari hatimu. Penolongku yang aku percaya. Sambadia, ucapkan terima kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapakku. Penyertamu sempurna Tuhan. Terima kasih. Katakan dari hatimu yang paling dalam. Terima kasih Yesusku. Di dalam hidupku. Terima kasih. Hanya itu yang kukatakan Bapa. Penyertaanmu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat. Terima kasih Yesusku. Buat kasih setiamu di dalam bukan karena kuat kuasamu, bukan karena Kau hebat bekerja, bukan karena Kau punya pikiran yang hebat, tapi ada Yesus yang selalu menyertai-Mu dalam setiap air matamu. Kita cuma datang berterima kasih sama Dia. Tidak ada yang bisa kita balas kebaikan Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Kita katakan di dalam hati kita, terima kasih buat semua penyertaan-Mu Tuhan. Buat keluargaku, buat pekerjaanku, buat semua kesehatan yang Kau berikan dalam hidupku. Buat semua orang-orang terdekat yang Kau kirimkan bagiku. Aku cuma ucapkan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih buat orang tuamu. Terima kasih buat kehidupanmu, ekonomi walaupun cuma sedikit. Mungkin serba sedikit, mungkin terbatas. Tapi hari ini Tuhan Yesus mau dengar dari hatimu yang paling dalam. Apa kau berterima kasih buat semuanya? Buat apa yang sudah kau terima dari Tuhan. Buat penyertaan, kekuatan dan semuanya. Tuhan mau katakan, Tuhan mau dengar dari hatimu yang paling dalam berterima kasih. Bukan kuat kuasamu, tapi karena cinta Tuhan kepadamu. Mari kau katakan dari hatimu yang paling dalam. Terima kasih dari hatimu yang paling dalam. Itu yang Tuhan Yesus mau dengarkan. Apa kau tahu bahwa berkat itu berasal dari Tuhan?
penyertaan dari Tuhan. Hari ini kau hidup hanya karena belas kasihan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita katakan dari hati kita yang paling dalam. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kita katakan sekali lagi dari hati kita. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Kasih setiamu, buat 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 kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah tengah-tengah kami Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau. Kasih setiamu yang panjang sabar dalam hidup kami. Kami hanya katakan terima kasih Bapa yang baik. Berfirmanlah tengah-tengah kami, kuasai semua hati kami, pikiran kami Tuhan. Bungkus dengan kuasa darah-Mu biar firman berkuasa atas kami. Dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, mari semua kita yang percaya berkata, amin. Yohanes 14 ayat 6. Jalan kebenaran dan hidup. Ada 3 bagian di dalam diri Yesus, yaitu jalan, kebenaran, dan hidup. Di luar dari itu berarti kematian. Jalan kebenaran dan hidup. Ketika seseorang tinggal di dalam Tuhan, maka dia akan memakai jalan Tuhan. Ketika dia tinggal di dalam Tuhan, seseorang harus hidup dalam kebenaran. Ketika orang tinggal di dalam Tuhan, maka di dalam dirinya ada kehidupan. Berarti ketika orang di luar dari itu mati. Orang banyak menggunakan jalan-jalan yang lain menuju kebenaran, menuju hidup. Sampai-sampai ketika orang hidup menjalankan apa yang dia pandang baik, hasilnya stres, kecewa, putus asa, dan pingin mati. Ketika orang punya kebenaran yang lain di dalam hidupnya, maka dia akan selalu masuk lubang dan selalu menjadi orang sombong. Dampaknya dia akan dijauhi banyak orang.
Apakah berkat Tuhan akan bekerja? Tidak. Ketika orang melihat bahwa ada kehidupan yang lain di luar Yesus. Mungkin orang berpikir tentang bahwa hidup ini ketika saya punya uang, punya harta benda. Atau hidup ini ketika masalah saya selesai. Atau hidup ini ketika apa yang saya pikirkan tercapai. Hasilnya apa? Kekecewaan. Ketika Yesus menawarkan jalan keselamatan dan hidup, berarti tidak ada kehidupan yang lain di luar Yesus. Tidak ada kebenaran yang lain di luar Yesus. Tidak ada jalan yang lain di luar Yesus yang sama yang dicari banyak orang gak ketemu. Orang berpikir bahwa Yesus ini hanya sebagai Tuhan nomor 2. Ketika orang melihat bahwa Yesus ini hanya sebagai perantara. Inilah sebuah kekeliruan. Apa yang membuktikan bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri, yaitu di dalam Dia ada kehidupan. Di dalam Yesus ada kehidupan yang tidak boleh kita sangkal. Yang tidak boleh kita abaikan. Kalau kau tidak punya Yesus, kehidupan tidak terpancar dalam hidupmu. Kalau kau tidak punya Yesus, kau tidak akan bisa bersuka cita. Kenapa kau sering stres, putus asa dalam hidupmu, kecewa dalam hidupmu? Karena sebenarnya kehidupan itu tidak ada. Orang yang punya kehidupan, dia tidak peduli lagi dengan apa yang dimakan dan apa yang dipakai. Karena tujuannya adalah menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Yesus. Makanya ketika orang berjalan dengan apa yang dia pandang baik, maka dia akan jatuh pada kesombongan. Orang selalu mengatakan bahwa hidup ini gambling. Ya kan? Akhirnya orang selalu bertaruh dengan hidup. Bertaruh dengan tenaganya. Dia lakukan, siapa tahu dapat sesuatu. Dia bertaruh dengan apa? Dengan logikanya. Ada yang sampai main judi misalnya. Dia main judi, dia berpikir bahwa ketika saya main judi ini maka akan untung. Dia merasa-rasa, dia bertaruh dengan perasaannya. Oh rasanya begini, oh mungkin begini. Dia menghayal tentang kehidupan yang jauh lebih baik tanpa bekerja kemudian tiba-tiba jadi kaya. Tanpa melakukan sesuatu tiba-tiba menjadi baik hidupnya. Dia pertaruhkan semuanya. Karena orang selalu mengatakan bahwa hidup ini adalah gambling. Kalau hidup ini gambling, orang yang jago judi dia akan menang. Tapi saya mau katakan pada saudara, bahwa hidup ini tidak gambling. Tuhan Yesus memberikan sebuah kepastian jalan kebenaran dan hidup. Ketika kita melenceng dari situ, maka kita akan seperti orang dunia, gambling semuanya. Menikah gambling, siapa tahu dengan aku menikah maka aku akan bahagia dengan pasanganku. Ternyata apa? Dia suka menyakitin, memukul, memaki-maki. Karena kau tidak tinggal dalam Tuhan, hasilnya seperti itu. Kita kemudian gambling, memberikan semua uang kita, tapi malah kita mendapatkan kerugian. Gambling. Apa yang harus dilakukan oleh seseorang? Ketika kau percaya bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup itu. Kalau kau gak percaya gak bisa. Tuhan tidak mengatakan kau akan mendapatkan jalan kebenaran dan hidup kalau kau bekerja mati-matian, tidak. Tuhan tidak katakan kau akan mendapatkan jalan kebenaran dan hidup kalau kau memberikan semua hartamu, tidak. Yang Tuhan cuma berikan, minta adalah
kau memberikan hatimu buat dia. Apa bicara hati? Bicara rasa percaya yang terdalam. Kalau bicara rasa percaya yang terdalam, maka akan muncul apa? Kerinduan. Kerinduan ingin selalu bersama dengan Tuhan. Kerinduan ingin selalu bersekutu dengan Dia. Kalau sampai hari ini kau tidak punya kerinduan kepada Tuhan, berarti sebenarnya itu membuktikan bahwa kau tidak percaya akan Dia. Kalau kau tidak datang dengan segenap hatimu, bahwa kau tidak percaya akan Dia. Apakah susah Bapak Ibu ketika kau cuma mengatakan kau percaya? Susah gak kira-kira? Ya susah kan. Cuma percaya. Mungkin orang mengatakan, saya percaya, habis itu ngapain? Kalau orang percaya, maka dia akan bertindak. Tindakannya itu benar. Kalau orang percaya, dia akan melakukan kebenaran. Kalau dia mengatakan bahwa Yesus adalah kebenaran, maka dia akan melakukan semua yang Yesus perintahkan dalam hidupnya. Kalau ada yang kau lakukan hari-hari ini di luar dari kebenaran yang Yesus katakan kepadamu, berarti kau tidak percaya Yesus. Apa saudara mengakui bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup? Amin. Coba tanya hatimu yang paling dalam. Apa yang sudah kau lakukan selama ini? Apa yang sudah saudara lakukan? Setengah hati? Separuh-separuh? Cuma datang ke gereja aja? Kau tidak pernah punya kerinduan tiap hari? Kau hanya ingin menggapai mimpimu? Kau ingin menggapai semua keinginanmu? Kau hanya ingin supaya kau kaya, sukses, berhasil, hanya itu? Kita buka Roma 8. Tetapi kamu, ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah yang di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tidak hidup di dalam daging. Orang yang percaya kepada Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak lagi bicara tentang apa yang dipakai dan apa yang dimakan. Tapi bicara tentang kebenaran yang memerdekakan. Kita tidak lagi mau bicara tentang uang yang banyak. Kita tidak bicara lagi dengan fasilitas yang enak. Tetapi kita bicara tentang kebenaran ketika ada sukacita di dalam hidup kita tiap hari. Kalau hari ini kau mati dalam kedaginganmu yang tidak pernah habis-habisnya. Karena banyak orang, saya akan bersukacita kalau saya punya rumah. Saya akan bersukacita kalau saya sembuh. Saya bersukacita kalau gaji saya naik. Saudara tahu itu adalah dosa. Karena Tuhan tidak mau kau tenggelam di dalam keinginan dagingmu. Kalau hari ini Tuhan tentukan kau kaya, bisa Tuhan lakukan dengan banyak hal. Karena kita mengatakan burung gagak dikirim buat memenuhi kebutuhanmu. Itu yang akan Tuhan lakukan. Makanya banyak orang tidak mengenal tentang Yesus ini yang sebenarnya. Makanya selalu berpraduga, prasangka dan khawatir dengan hidupnya. Dia tidak tahu bahwa Yesus adalah jalan. Dia tidak tahu bahwa Yesus adalah kebenaran. Dia tidak tahu bahwa Yesus ini adalah kehidupan. Gak tahu. Gak mengerti. Karena dia kira ada jalan lain. 1001 jalan ke Roma. Cuma satu dalam jalan pada kekekalan. Yaitu Yesus Kristus. Orang bisa berpikir tentang jalan ke Roma itu banyak. Cara hidup itu banyak. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu. Ketika kau salah berjalan. Salah menentukan hatimu. Salah menentukan keputusanmu.
maka neraka akan menjadi bagianmu. Tidak ada cara penyembahan yang lain. Jangan kita berpikir bahwa ada 1000 cara penyembahan untuk Tuhan terima, tidak. Tidak ada kita katakan bahwa 1000 jalan berdoa supaya Tuhan terima. Tidak ada. Karena banyak orang berdoa dengan otaknya. Apakah Tuhan terima? Tidak. Makanya banyak orang jago sekali berdoa, tertata rapi. Pakai subjek, predikat, objek. Terlihat rapi sekali omongannya. Tetapi hatinya penuh dengan kebencian. Banyak orang bernyanyi dengan merdunya. Banyak orang main musik dengan hebatnya. Dia pelayanan dengan hebatnya. Tapi kebencian tinggal di dalam hatinya. Banyak orang datang ke gereja tapi penuh dengan kekecewaan. Banyak orang datang ke gereja karena ketakutan akan masa depan. Seolah-olah dia pikirannya menjadi masa depannya. Saudara, jalan kebenaran dan hidup. Apa yang kita lakukan? Masuk ke dalam. Ya? Masuk ke dalam. Saudara pernah naik eskalator? Pernah? Eskalator pernah naik? Ya, itu jalannya berhenti atau berjalan? Ya, semakin saudara berjalan dengan cepat, semakin saudara sampai lebih cepat. Dia berjalan terus. Ketika saudara berjalan di atas jalan yang bergerak, apa yang terjadi? Saudara akan mencapai jauh lebih cepat daripada orang lain. Kalau hari-hari ini kita ngos-ngosan dengan hidup kita, berarti kita berjalan di jalan yang mati. Jalan yang diam dan kita harus berusaha untuk berjalan sampai kepada tujuan. Yesus menawarkan jalan yang hidup. Bukan jalan yang mati. Jalan yang hidup, barang siapa yang masuk naik ke atas jalan itu, maka dia akan hidup. Dia akan menuju kehidupan yang sebenarnya. Yang selama ini diabaikan banyak orang. Makanya coba lihat pribadi kita hari ini. Betapa kau capeknya dengan hidupmu, kekhawatiran. Kau gambling dengan hidupmu, kau pertaruhkan semua tenagamu, pikiranmu. Kau pertaruhkan semua masa depanmu. Kau pertaruhkan semua harga dirimu, semua. Apa hasilnya? Ada hasilnya? Apa hasilnya? Kita masing-masing tahu. Dapat stres? Dapat. Kecewa? Dapat. Kesepian? Dapat. Kemarahan? Dapat. Dimusuhin orang? Dapat. Semua dapat. Ya. Pengen melakukan dosa? Cepat. Pikiran ngawur? Iya. Semua dapat. Karena jalan yang kita lakukan salah. Saudara, yang saudara harus tahu bahwa kita sudah masuk kepada tempat yang spesial. VVIP. Bukan VIP aja, tapi VVIP. Very, very important person. Sesuatu yang sangat penting. Alangkah bodohnya kita ketika kita masih meragukan Tuhan. Alangkah bodohnya kita ketika kita masih memakai cara yang lain, jalan yang lain, pengetahuan yang lain, kebenaran yang lain. Bodoh. Tuhan sudah siapkan sama kita, ini jalan yang hidup, ayo masuk. Kita gak mau. Yang menolak itu sering sekali adalah pikiran kita. Kita anggap kalau kita udah punya tenaga, kita anggap kita punya kepintaran, maka kita bisa melakukan kehidupan ini. Kita terus siang dan malam kita lakukan. Begitu ditanya tentang apakah kau sudah baca Alkitab hari ini, aduh saya gak sempat karena saya sibuk dengan usaha saya.
Oh saya nggak sempat karena saya bekerja. Oh nggak sempat karena saya begadang. Saya nggak sempat karena saya harus menyelesaikan kuliah saya. Saya nggak sempat karena A, B, C, D, F. Selalu banyak alasan tanpa sadar kita lagi menolak jalan kebenaran dan hidup. Itu yang terjadi. Kita menolak jalan yang hidup itu. Ketika Tuhan mengatakan ayo naik. Enggak Tuhan, saya masih urusan ini Tuhan. Saudara bisa bayangkan ketika kau asik melakukan kehidupanmu, tiba-tiba Tuhan berikan kau kanker. Tiba-tiba Tuhan berikan kau sarafmu lari, kira-kira kau mau kemana? Di tengah-tengah kau merasa kuat dengan hidupmu. Tiba-tiba kau ditabrak orang, patah kakimu, kira-kira kau mau kemana? Ketika mungkin kau jago bela diri, tiba-tiba kau dipukul orang, ditusuk orang, kau mau kemana? Pernah gak kita bayangkan hal-hal yang demikian? Makanya kenapa jalan kebenaran dan hidup? Karena ketika kau percaya Yesus, kau melakukan apa yang benar, maka kau mendapatkan apa? Damai sejahtera, ketenangan, sukacita, hikmat menjalankan hidup ini. Dan satu hal, kau akan tahu berterima kasih dari mana kau mendapatkan semua itu. Yang selama ini susah sekali orang berterima kasih. Pernah gak kau ketika kau dapat gajian, dapat uang diberikan mungkin kau hasil pekerjaan, pernah kau bilang makasih Tuhan ini bukan karena kekuatanku. Jangan-jangan kita merasa bahwa itu hak kita. Karena saya bekerja saya dapat uang ya wajar lah. Saya mau belikan kemana saja wajar. Jangan kita merasa itu. Ya wajar lah, saya belajar, saya pintar. Saudara tahu banyak orang tiba-tiba blank otaknya. Tiba-tiba dia gak ingat apa-apa. Orang pintar tiba-tiba gak ingat apa-apa. Makanya saudara, satu hal yang saudara harus tahu. Kalau hari ini saudara masih sehat, saudara kuat. Itu semata-mata karena penyertaan Tuhan. Apa yang saudara lakukan? Datang berterima kasih. Bukan separuh-separuh. Hari ini ke gereja, besok enggak. Hari ini berdoa, besok enggak. Hari ini baca Alkitab, besok enggak. Jangan begitu. Karena tidak ada kebenaran yang lain di luar Yesus. Tidak ada jalan yang lain di luar Yesus. Tidak ada kehidupan yang lain di luar Yesus. Tidak ada. Kehidupan yang Tuhan maksudkan adalah kehidupan yang kekal. Saudara percaya Yesus dari hatimu hari ini, saudara akan dapat damai sejahtera yang tidak bisa diambil oleh apapun. Gak ada damai sejahtera yang turun naik. Tidak ada sukacita yang turun naik, hari ini bersukacita besok enggak ada. Ketika kau percaya Yesus, maka sukacitamu itu kekal, itulah kehidupan yang sesungguhnya. Makanya Bapak Ibu, hidup ini bukan bicara makan dan minum. Hidup ini bagaimana kau mengasihi Tuhan supaya kau hidup. Cek diri masing-masing. Apa yang kau lakukan? Ya. Tuhan berikan kau tenaga, Tuhan memberikan kau hidup, napas, kepintaran. Pertanyaannya, kemana kau lakukan itu semuanya? Sadis ya kan? Tuhan berikan kita kekuatan, kita gunakan kepada yang lain, bukan memuji dan menyembah Dia. Tuhan memberikan berkat buat kita, kita habiskan hanya untuk kebutuhan kita sendiri. Dan kita tidak pernah memuliakan Tuhan dengan harta benda kita. Tuhan memberikan napas, kita habiskan hanya untuk apa? Ada yang mabuk, ada yang minum, ada yang merokok, ada yang narkoba. Dihabiskan hanya untuk itu. Diberikan kesehatan, dihabiskannya untuk apa? Merenungi nasib, menyesali hidup, menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam. Hanya untuk itu. Padahal Tuhan inginkan setiap orang hidup. Setiap orang punya kebenaran. Kebenaran itu Alkitab mengatakan kebenaran
akan memerdekakanmu. Kebenaran memerdekakanmu. Alkitab katakan apa? Kalau besar nafsumu, taruhlah pisau di lehermu. Pernah dengar ayat itu? Pernah dengar? Kalau nafsumu besar, taruhlah pisau di lehermu. Mengerikan ya. Kita lihat ayatnya ya. Ini saudara harus tahu nanti. Ini mengerikan. Ketika saya mendengar ayat itu luar biasa. Ayat berapa? Pak Noel biasanya cepat dapat tuh Pak Noel. Oke, Amsal 23 ayat 2. Coba saudara baca bersama-sama. Udah? Bisa? Amsal 23 ayat 2. Dapat? Oke, saudara baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ada amin? Kalau kau ingin menggapai dunia ini, menggapai semua apa yang kau pikirkan, ingin mendapatkan semuanya, artinya nafsumu besar. Alkitab mengatakan apa? Taruhlah pisau di lehermu. Artinya apa? Bunuh kedaginganmu itu. Karena tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan. Masuk kepada jalan kebenaran dan hidup. Bukan kita pingin usaha besar, bukan kita pingin dapat pekerjaan yang layak, gaji yang besar, bukan itu. Tapi tujuan kita bagaimana Tuhan dimuliakan di dalam hidup kita. Amin. Masuklah Bapak Ibu kepada jalan kebenaran dan hidup. Yesus jalan, Dia kebenaran, dan Dia hidup. Di luar dari itu, kematian. Coba katakan bersama-sama. Di luar dari Yesus kematian. 1, 2, 3. Di luar Yesus kematian. Amin. Saudara percayai? Masuklah ke jalan itu. Supaya Tuhan bukakan banyak hal. Ya. Di dalam Yesus ada regenerasi sel, menghidupkan yang mati. Amin. Itulah kuat kuasanya. Makanya ketika orang tidak tinggal di dalam Tuhan, yang akan ada kematian. Kalau kau stres tiap hari, kau bingung tiap hari, bahwa sebenarnya dalam hidupmu tidak ada kehidupan. Tidak ada hidup. Walaupun badanmu hidup. Maka nanti kau akan menjadi zombie. Hidup tanpa roh. Dagingnya doang yang jalan. Apakah saudara mau hidup dalam Tuhan Yesus? Amin. Mari pemain musik naik. Apakah saudara mau hidup dalam Tuhan? Mau? Tidak menyesal? Semoga apa yang saudara katakan itu benar lahir dari hatimu. Hiduplah takut akan Tuhan Bapak Ibu. Hiduplah benar-benar mengabdikan hidupmu buat Yesus. Saudara tidak salah memilih. Ketika saudara menggantungkan hidupmu kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus, maka akan Tuhan benahi semuanya hidupmu. Ya. Gak perlu lagi pakai penglaris, gak perlu lagi pakai tahan bacok, gak perlu. Gak perlu pakai tahan pukul ya kan. Kau cuma pegang Yesus. Ketika kau pegang Yesus ada damai. Ketika ada damai orang akan senang kepadamu. Orang akan pingin selalu bersamamu. Sampai sebuah titik nanti orang akan mengatakan, kalau kau gak ada gak enak. Itu orang dalam Tuhan. Orang akan selalu menginginkan dia. Karena Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera yang tidak diberikan oleh dunia ini. Makanya saudaraku, tinggallah di jalannya Tuhan. Tinggallah di dalamnya Tuhan. Ketika kau tinggal dalam Tuhan, maka lengkap yang kau miliki. Kau punya jalan, kau punya kebenaran,
dan kau punya hidup. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa buat semua kebaikan-Mu. Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun Tuhan masuk dalam kekekalan kalau tidak melalui Engkau. Nama-Mu yang kudus, Nama-Mu yang suci, yang membuat kami selalu memuliakan Engkau. Ampuni selama ini Tuhan bahwa kehidupan belum ada di dalam diri kami. Kami berjalan dengan apa yang kami pandang baik sesuai dengan apa yang kami inginkan. Tapi kami lupa Tuhan bahwa kami menuju kepada kematian. Tapi ketika kami percaya dan kami tinggal di dalam Engkau, kami menuju kepada kehidupan. Tidak ada jalan yang lain Tuhan. Tidak ada yang lain Bapa, hanya ada di dalam Engkau. Terima kasih buat cinta yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus ya Tuhan. Biarlah darah-Mu, daging-Mu menyatu atas tubuh kami, atas darah kami ya Tuhan. Menguatkan kami, memulihkan kami. Kami semakin tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang besar. Kami semakin tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kami datang ya Tuhan. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahan. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam
kasih waktu 1-2 menit buat saudara untuk tenang, untuk merenungkan apa yang saudara perbuat hari-hari ini di hadapan Tuhan. Saudara datang dengan kerendahan hati, minta ampun, supaya kita masuk dalam perjamuan kudus, kita layak masuk dalam perjamuan itu. Engkau dengarkan doa-doa kami ya Bapa. Banyak hal yang kami perbuat yang salah selama ini di hadapan-Mu. Tapi hari ini kami menyadari banyak hal Tuhan. Kami mau tinggal di dalam hidup-Mu Tuhan. Dalam kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus, layakkan kami mengadakan perjamuan kudus hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan bukan ritual Tuhan. Tapi kami lakukan ini mengingat kebaikan-Mu, mengingat pengorbanan-Mu. Biarlah roti dan anggur ini menyatu atas tubuh kami, yaitu darah dan daging-Mu ya Bapa. Biarlah kami menikmati perjamuan kudus ini dengan sukacita dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Mari kita angkat roti di tangan kita. Yesus berkata dan memecah-mecahkan roti. Dia memecah-mecahkan roti dan bagikan kepada murid-Nya dan berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagimu. Apa kau percaya bahwa roti yang di tanganmu ini adalah tubuh Kristus? Amin, dalam nama Yesus. Angkat anggurmu. Lalu Yesus mengatakan kepada murid-murid-Nya, inilah darahku yang tercurah kepadamu, darah perjanjianku kepadamu. Apa kau percaya bahwa anggur yang di tanganmu ini adalah darah Yesus? Amin, dalam nama Yesus. Mari ucapkan syukurmu. Ucapkan syukur dari hatimu yang paling dalam untuk tubuh dan darah Yesus yang kau makan hari ini. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Tuhan selain puji dan sembah. Oh Yesus Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan? Puji dan sembah. Oh sain puji dan sembah. Selain puji dan sembah. Terima kasih Yesus Tuhan. Kasih Tuhan, kita telah menerima tubuh dan roti di hadapan Tuhan. Amin. Sana kita mau bergairah buat Tuhan, amin. Kita mau bersuka cita buat Tuhan, kita mau nyanyikan dan kita mau menari buat kemuliaan Tuhan. Haleluya, kita angkat pujian, nyanyilah dan menarilah buat Tuhan. Mari bersuka cita untuk Tuhan. Amin, jangan ragu gerakan
memuji Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan nama, katakan sukacita. bersoraklah, Hey, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkat nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. nyanyilah. Dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, Tinggikan namanya bersukacita bersorak. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, sukacita. bersoraklah, Nyanyilah, dan menarilah bagi Sang Raja. oh Yesus Tuhan. Dan menarilah bagi Sang Raja. Bagi Sang Raja. Bagi Sang Raja, bagi Sang Raja. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami akan terus bersorak Tuhan karena Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Mari kita lebih bersukacita lagi, mari kita nyatakan sukacita kita lewat pujian kita yang menyatakan sungai sukacita Tuhan mengalir Amin. dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersukacita Bapak Ibu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan, yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-puji setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu Melimpah dalamku. ku menari, Dan bersuka, puji-puji setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. haleluya, mengalir. Mengalir bersamamu, Oh Tuhan, bersuka di dalammu, amin. mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di bersukacitalah. dalam sukacitaku, Sebab hanya Tuhan yang membuat suka. citaku penuh. Kita katakan sungai sukacita Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Haleluya. Sukacitalah. Sungai sukacitamu. Mengalir dalamku. Amin. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu Melimpah dalamku. ku menari, Dan bersuka, puji-puji setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. mengalir. Mengalir bersamamu,
Masuklah di dalamku, Mengikutimu Tuhan, dalam pergerakanku, melayanimu melayanimu Tuhan, di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Oh, Dari terbit matahari, sampai pada masuknya. katakan Biarlah nama Tuhan dipuji. puji Yesus dari hatimu. Puji Tuhan, puji Dia. Puji Tuhan. Katakan Dari terbit matahari sampai pada masuknya. biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan, Biarlah nama Tuhan dipuji. biarlah nama Yesus dipuji. Biarlah nama Yesus dipuji. Haleluya. Mengalir bersamamu, Mengalir bersamamu, masuklah di dalammu, mengikutimu Tuhan. Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita katakan mengalir di dalamku, katakan dengan imanmu. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Mengalir, katakan dari imanmu. Mengalir Bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. melayani Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, Bapa. sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. sebab hanya Yesus. Sebab hanya Yesus yang membuat Citaku penuh. Haleluya. Angkat kedua tanganmu. Hanya di dalam namamu sukacita kami penuh ya Tuhan. Tidak ada yang lain yang memberikan sukacita kecuali namamu ya Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Kau sudah berkorban buat kami. Terima kasih Bapa. Engkau memikirkan kami siang dan malam. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, berkat bagi kami. Terima kasih Bapa buat semua anak-anak kami yang Engkau sertai dan Engkau kuatkan. Terima kasih buat orang tua yang sudah melahirkan kami, yang menjaga kami ya Bapa. Terima kasih buat semua hal yang membuat kami hidup hari ini. Biarlah damai sejahtera-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Pulanglah dengan damai sejahtera. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan bagimu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi kau damai sejahtera.
Yesus menghadapkan wajahnya, memberikan kau kekuatan, berkat sukacita bagimu. Tuhan menghadapkan wajahnya, melindungi engkau, menyertai engkau, sampai Tuhan menjemputmu. Dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan, dari Roh Kudus, memelihara engkau sampai Tuhan menjemputmu. Dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Mari semua kita percaya berkata, amin. Ku berikan rasa hormatku pada Yesus penciptaku, sebagai bukti terima kasihku pada Yesus Bapa Tuhanku. Ku berikan rasa hormatku pada Yesus penciptaku, sebagai bukti terima kasihku pada Yesus Bapa Tuhanku. Pada Yesus Bapa Tuhanku, pada Yesus Bapa Tuhanku, pada Yesus Bapa Tuhanku. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.